Pernikahan orang tua dan dampaknya pada persepsi anak tentang cinta dan hubungan. Pernikahan orang tua adalah laboratorium pertama bagi anak dalam mempelajari dinamika hubungan manusia. Baik harmonis maupun disfungsional, pernikahan ini membentuk fondasi persepsi anak tentang cinta, komitmen, resolusi konflik, dan pola hubungan yang sehat. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada masa kecil, tetapi juga berpotensi membentuk cara anak menjalani hubungan romantis di masa dewasa. Peran model orang tua, komunikasi keluarga, dan dukungan sosial turut menentukan apakah anak akan mengadopsi pola yang sama atau justru berusaha melawannya. Pernikahan harmonis, cermin hubungan yang sehat. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga harmonis cenderung memandang cinta sebagai sesuatu yang stabil, penuh kepercayaan, dan saling mendukung. Orang tua yang saling menghargai, menghabiskan waktu berkualitas, dan menunjukkan kasih sayang secara konsisten, memberikan contoh konkret tentang arti komitmen. Misalnya, ketika seorang ayah secara rutin membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa diminta, anak belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Resolusi konflik yang sehat juga menjadi pelajaran berharga. Orang tua yang menyelesaikan perselisihan dengan dialog tenang, tanpa saling menyalahkan, mengajarkan anak bahwa konflik adalah hal wajar, asalkan disikapi dengan empati. Contohnya, saat orang tua berbeda pendapat tentang pengasuhan anak, mereka mungkin berkata, "Kita mungkin tidak setuju, tapi mari cari solusi terbaik untuk anak kita." Pola seperti ini membekali anak kemampuan mengelola emosi dan mencari jalan tengah. Anak-anak ini umumnya tumbuh dengan keyakinan bahwa hubungan yang sehat harus saling menguntungkan. Seorang anak perempuan yang melihat ibunya dihormati dan didukung karirnya oleh sang ayah, misalnya, mungkin akan menolak pasangan yang bersikap posesif atau merendahkan ambisinya. Mereka juga cenderung lebih percaya diri dalam menetapkan batasan emosional. Pernikahan disfungsional, siklus yang rentan terulang. Di sisi lain, pernikahan yang penuh konflik, kekerasan, atau ketidaksetaraan berisiko menanamkan persepsi negatif tentang hubungan. Anak-anak dari keluarga disfungsional seringkali mengasosiasikan cinta dengan ketidakstabilan, rasa takut, atau pengorbanan diri. Misalnya, seorang anak yang menyaksikan ayahnya bersikap kasar secara verbal terhadap ibu mungkin mengembangkan keyakinan bahwa cinta identik dengan kekuasaan dan kontrol. Komitmen juga bisa dipandang sebagai beban. Jika orang tua tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia dengan alasan untuk kebaikan anak, anak justru belajar bahwa komitmen adalah penderitaan. Contohnya, seorang remaja yang melihat ibunya menangis setiap malam karena pernikahan yang tidak harmonis mungkin memutuskan untuk tidak menikah sama sekali karena ia takut terjebak dalam situasi serupa. Resolusi konflik yang destruktif, seperti menghindar atau agresi, seringkali ditiru oleh anak. Seorang anak laki-laki yang terbiasa melihat ayahnya membanting pintu saat marah mungkin mengadopsi perilaku sama dalam hubungannya kelak. Di sisi lain, anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola komunikasi pasif-agresif, misalnya diam berhari-hari setelah bertengkar, mungkin kesulitan menyamakan secara langsung, sehingga hubungannya dipenuhi kebuntuan emosional. Peran model orang tua, komunikasi, dan lingkungan sosial. Orang tua adalah model utama, tetapi tidak mutlak menentukan nasib anak.
Faktor-faktor berikut berperan dalam memperkuat atau mengurangi dampak pernikahan orang tua. Parental modeling. Anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Tetapi kesadaran diri bisa mengubah pola ini. Contohnya, seorang anak yang menyadari ayahnya tidak pernah meminta maaf, mungkin bertekad untuk lebih rendah hati dalam hubungannya. Sebaliknya, anak yang mengagumi keharmonisan pernikahan orang tua akan berusaha menciptakan dinamika serupa. Komunikasi terbuka keluarga yang mendiskusikan masalah secara jujur membantu anak memahami kompleksitas hubungan. Misalnya, orang tua yang bercerai tetapi menjelaskan situasi tanpa saling menyalahkan. Kami tetap menyayangi, tapi kami tidak bisa lagi bersama, meminimalkan kebingungan anak. Sebaliknya, komunikasi tertutup atau manipulatif, seperti menyembunyikan perselingkuhan, merusak kepercayaan anak terhadap hubungan. Dukungan sosial lingkungan luar, seperti keluarga besar, guru, atau teman, bisa menjadi penyeimbang pengaruh negatif. Contohnya, seorang remaja yang orang tuanya sering bertengkar mungkin menemukan contoh hubungan sehat dari paman dan bibinya yang saling mendukung. Dukungan ini memberinya harapan bahwa ia bisa memiliki pernikahan yang berbeda dari orang tuanya. Kesimpulan, antara takdir dan pilihan, pernikahan orang tua memang meninggalkan jejak mendalam pada persepsi anak tentang cinta. Tetapi jejak ini bukanlah takdir. Anak dari keluarga harmonis bisa saja terjebak dalam hubungan toksik jika tidak kritis terhadap pola yang diwariskan. Sebaliknya, anak dari keluarga disfungsional bisa memutus siklus negatif melalui kesadaran diri, edukasi, atau dukungan profesional seperti konseling. Contoh nyata terlihat pada seseorang yang orang tuanya bercerai secara traumatis, tetapi memilih untuk belajar tentang komunikasi asertif sebelum menikah. Dengan kata lain, meski pernikahan orang tua adalah blueprint pertama, manusia memiliki kemampuan untuk merancang blueprint baru yang lebih sehat, penuh kasih, dan berkelanjutan. Mulailah dengan memahami pola hubunganmu sendiri dan bagaimana itu terpengaruh oleh hubungan orang tuamu. Jika kamu merasa perlu, carilah bantuan profesional. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di komentar. Subscribe untuk terus belajar bersama Kanvas Pikiran.